Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Putri Aulia Rustan dengan NIM 2020203862202001. Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Okay, well, first thing first, let's express to all overseagate to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of each day. And then, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari uneducated person to be educated person. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah. Dalam hal ini saya akan memaparkan terkait analisis rasio kinerja keuangan yang diterapkan pada Eldin Manufacturing Company. Oke, pada penganalisisan kinerja keuangan kali ini saya menggunakan 5 rasio. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio cakupan, yang keempat rasio aktivitas, dan yang kelima rasio profitabilitas. Maka dari itu saya akan menjelaskan satu persatu dan sedikit pengantar terkait pengertian-pengertian dari beberapa rasio yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah suatu rasio yang berguna untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, atau dalam hal ini untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Selanjutnya yaitu rasio leverage. Rasio leverage biasa disebut dengan rasio solvabilitas. Dalam hal ini kebalikan dari rasio likuiditas. Jika rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek, maka rasio leverage kewajiban perusahaan untuk melunasi atau memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya. Kemudian yang ketiga adalah rasio cakupan. Rasio cakupan adalah rasio yang dimana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar likuiditasnya atau liabilitasnya. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan tingkat penjualan pada investasi yang dari diukur dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Dalam hal ini, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemudian perusahaan mendapatkan laba atau profit, yang dimana hal ini dari pendapatannya atau biasa disebut earning. Oke, baik, itulah 5 rasio yang akan digunakan untuk mengukur Eldin Manufacturing Company ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja kepada neraca Eldin Manufacturing Company untuk mengukur rasio-rasio kinerja keuangannya. Oke, baik, di sini dipaparkan neraca Eldin Manufacturing Company yang dimana tentu saja isi dari neraca yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Di sini dipaparkan untuk triwulan karena ini dipaparkan tanggal 31 Maret tahun 20X2 dan 20X1. Ini hanya diambil 2 tahun. And then di sini ada laporan laba rugi Eldin Manufacturing Company, juga disatukan dalam ribuan. Terdiri dari penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, dan seterusnya. Dan ada catatan di bawah laporan laba rugi, di mana catatannya beban penyusutan untuk tahun 20X1 dan 20X2 masing-masing adalah 114 dan 11. Oke, baik. Maka dari itu mari kita langsung saja masuk ke dalam perhitungan yang pertama, yakni analisis kinerja keuangan berdasarkan sisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas dipaparkan di sini ada 2 rasio. Yang pertama adalah rasio lancar atau biasa disebut current ratio. Yang kedua rasio cepat atau biasa disebut quick ratio. Rasio lancar yang pertama itu biasa disebut current ratio, adapun rumusnya yaitu aktiva lancar
per atau dibagi kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 20x2 adalah sekian dibagi sekian, yakni dalam hal ini aktiva lancarnya terdiri dari 2.241.000 dibagi kewajiban jangka pendek dalam hal ini 823.000 sama dengan menghasilkan rasio lancar atau current ratio sebesar 2,72, yang dimana rasio ini menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,3. Dalam hal ini dipaparkan oleh The Risk Management Association atau Statement Studies. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Selanjutnya yakni dari sisi pandang rasio cepat atau biasa disebut quick ratio, yang dimana rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini aktiva lancarnya sebesar 2.241.000 dikurang persediaan sebesar 1.329.000 dibagi kewajiban jangka pendek sebanyak 823.000 dan menghasilkan 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yakni 1,1, yang menunjukkan sejajar dengan industrinya, dan bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Oke, baik, inilah pemaparan terkait sisi rasio likuiditasnya. Selanjutnya kita masuk ke rasio leverage atau biasa disebut rasio solvabilitas. Yang pertama di sini digunakan rasio utang terhadap ekuitas atau umumnya disebut DER atau Debt to Equity Ratio, di mana rumusnya yaitu total hutang per ekuitas pemegang saham, yang dimana total utang di sini sebanyak 1.454.000 per 1.796.000, yang dimana menghasilkan DER yakni 0,81. Rasio ini memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan bagi para kreditor karena rasio utang yang besar. Next yakni rasio utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio, di mana rumusnya yakni total utang per total aktiva, yang dimana Aldin ini memiliki total utang sebanyak 1.454.000 dibagi total aktiva sebesar 3.250.000 dan menghasilkan DAR atau Debt to Total Asset Ratio sebesar 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang, dalam kurung dari berbagai jenis. Sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya dari sisi pandang rasio cakupan atau coverage ratio, yang dimana rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dalam kurung earning before interest and tax atau biasa disebut EBIT per beban bunga. Dipaparkan di sini EBIT-nya yakni sebesar 400.000 dibagi beban bunga sebanyak 85.000 menghasilkan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Next, dari sisi pandang rasio aktivitas.
yakni yang pertama rasio perputaran piutang atau biasa disebut receivable turnover atau RT, yang dimana rumusnya penjualan kredit tahunan bersih per piutang. Oke, Aldin ini memiliki penjualan kredit tahunan bersih sebanyak 3.992.000 per piutang 678.000 yang menghasilkan RT 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dan penagihan utangnya. Bagi Aldin, perputaran piutang 5,89 kali selama tahun 20x2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo yang masih terdapat dalam catatan perusahaan. Oke, next kita masuk ke rasio perputaran piutang dalam hari atau biasa disebut receivable turnover in days atau RTD. Dalam hal ini rumus RTD, hari dalam setahun per perputaran piutang. Ini dihitung per hari ya. Dalam setahun yakni 365 days, perputaran piutang sebesar 5,89 yang tadi ya, yang RT, yakni 82 hari. Maka bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sebesar 45 hari. Next, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover atau IT ratio. IT ratio rumusnya harga pokok penjualan per persediaan. Dalam hal ini harga pokok penjualan sebesar 2.680.000 per persediaan 1.329.000. Dalam hal ini menghasilkan IT ratio sebesar 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaan yang sangat banyak. Selanjutnya yakni rasio perputaran persediaan dalam hari atau inventory turnover days atau biasa disebut ITD. Rumus ITD yaitu jumlah hari dalam per tahun per perputaran persediaan. Jumlah hari dalam setahun yakni 365 day. Perputaran persediaan yang didapatkan tadi atau RTD-nya yaitu 2,02 menghasilkan 181 day. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Oke, next. Rasio perputaran total aktiva. Dalam hal ini rumusnya penjualan bersih per total aktiva. Aldin memiliki penjualan bersih sebesar 3.992.000 dan total aktiva sebesar 3.250.000. Dalam hal ini menghasilkan rasio perputaran total aktiva sebesar 1,23. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Oke, rasio selanjutnya yakni rasio profitabilitas. Yang pertama, mereka menggunakan mengukur rasio margin laba kotor.
Adapun rumusnya, penjualan bersih kurang harga pokok penjualan per penjualan bersih. Hasil dari penjualan bersih kurang harga pokok penjualan yakni sebesar 1.312.000 per penjualan bersih sebanyak 3.992.000 menghasilkan rasio margin laba kotor sebesar 32,9%. Margin laba kotor Eldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produk di atas biaya yang dikeluarkan. Next, rasio margin laba bersih. Rasio margin laba bersih dalam hal ini rumusnya laba bersih setelah pajak dikurang penjualan bersih. Laba bersih setelah pajaknya yakni 201.000, penjualan bersihnya 3.992.000, menghasilkan rasio margin laba bersih sebesar 5,04%. Bagi Eldin, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Eldin di atas median margin laba bersih industrinya sebesar 4,7%. Yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif atau profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya yakni tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment atau biasa disebut ROI. Adapun rumus ROI yakni laba bersih setelah pajak per total aktiva. Laba bersih setelah pajak yakni 201.000 per total aktiva 3.250.000 menghasilkan ROI sebesar 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengkonfirmasi bahwa Eldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Oke, baik. Next. Tingkat pengembalian atas ekuitas atau biasa disebut return on equity atau ROE. Rumus ROE yaitu laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham. Laba bersih setelah pajak yakni 201.000 per 1.796.000 menghasilkan ROE sebesar 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Eldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya sebesar 14,04%. Oke, baik, itulah tadi pemaparan terkait rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan terhadap Eldin Manufacturing Company ini. Adapun hasilnya sebagai berikut. Rasio keuangan pilihan dari Eldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 2000 sampai 2002. Oke, baik, terhitung sebagai berikut. Adapun likuiditas per median industri 2002 yakni sebesar 2,10, di mana rasio lancarnya 1,10. Leverage, cakupan, aktivitas, profitabilitas. Oke, baik. Sekian pemaparan terkait analisis kinerja keuangan dari saya. Terima kasih and see you. Bye.